Yes. Oke, kita kembali lagi di Markas Podcast. Kali ini kita membicarakan evaluasi yang dilakukan oleh bos besar Erick Thohir terhadap Sintayong atau secara keseluruhan terhadap PSSI itu sendiri. Kita masih ditemani oleh Bung Adi yang setia selalu menemani kita. Makasih Bang Adi. Ya. Nah, Bang Adi, sekarang ini kan akhir-akhir ini kan Sintayong ini lagi mengevaluasi secara menyeluruh kan. Dan memang titik beratnya memang di senior gitu kan. Kemarin sudah mengeluarkan statement bahwa Erick Thohir itu mengevaluasi si Sintayong bahwa harus masuk 4 besar. Ya. Ya kan? Harus masuk 4. Itu mutlak dan tidak boleh tawar-menawar. Ya, itu menurut Bang Adi gimana Bang Adi? Ya, wajar ya Pak Erick Thohir memberikan target kita bisa lolos ke fase selanjutnya terutama ya. Jadi nggak muluk-muluk targetnya Pak Erick Thohir bahwa kita harus ada di minimal di posisi keempat. Iya. Jadi untuk pertandingan kandang kita melawan Jepang dan Arab Saudi, Pak Erick Thohir itu menargetkan STY agar mendapatkan poin. Minimal ada poinnya. Ada poin. Jadi kalau timnas kita mampu mendapatkan poin di kandang kita sendiri, entah itu di lawan Jepang ataupun lawan Arab Saudi, syukur-syukur kita bisa menahan imbang Jepang dan menang melawan Arab Saudi. Jadi kemungkinan besar kita untuk lolos ke fase selanjutnya itu besar sekali. Besar ya. Ya, besar terutama sekali. di peringkat 4 ya. Ya, di peringkat 4 pun kita pasti akan lewat kalau kita bisa menang dan seri. Iya kan? sih. Jadi kalau kemungkinan terburuk yaitu kita kalah atau seri lawan Jepang dan kita ditahan imbang oleh Arab Saudi. Jadi karena memang seperti yang kita ketahui bahwa kualitas dari Arab Saudi dan Jepang kan sangat luar biasa. Apalagi saya dengar Arab Saudi sudah memecat Mancini dan digantikan lagi oleh pelatih yang lamanya dia. Asistennya apa pelatih lamanya? Pelatih lamanya. Ya, sementara apa? Ya udah diganti. Udah diganti. Permanen berarti ya. Ya, sudah diganti. Jadi kita akan melihat racikan baru lagi dari pelatih baru ini. Jadi artinya kekuatan dari Arab Saudi baru jadinya. Karena racikannya kan baru. Nah, ini juga tugas berat dari STY untuk bagaimana meracik timnya kita sendiri, timnas agar dapat mencuri poin di kandang kita sendiri melawan Arab Saudi. Nah, kalau Jepang kita ketahui sendiri, kita sudah bahas kemarin kualitas Jepang kita sudah tahu di atas rata-rata dan pemain top-top Eropa. Jadi untuk memaksimalkan 3 poin atau menang itu mungkin persentasenya sangat kecil sekali. Memang. Jadi kita cuma bisa berharap bermain imbang pun sudah bersyukur. Untuk Arab mungkin kalau pemainnya mungkin masih itu aja ya. Cuman strategi itu yang mungkin lebih ditonjolkan sama pelatih baru. Dan kan? Pak Erick Thohir ini tidak mengevaluasi STY saja. Jadi mengevaluasi bagaimana kinerja dari timnas dari U23, dari U20 dari kelompok umur, dan yang terakhir dari Kursnova yaitu U17. Di mana U17 kita mampu bermain imbang melawan Australia sehingga kita di peringkat kedua dan grup di peringkat kedua kan dan kita terbaik dan kita mendapatkan yang lain. Dan kita lolos ke grup ke fase selanjutnya yaitu final Piala Asia di Arab Saudi. U17 di Arab. Jadi ini sebuah rekor ya. Sebuah rekor dari timnas kita sendiri dan keberhasilan Pak Erick Thohir menangani PSSI bahwa ini rekor tersendiri dari di mana senior, U23, U20 dan U17 kita langsung lolos ke fase selanjutnya yaitu kualifikasi final di Piala Asia. Semuanya masuk Piala Asia. U17 Kursnova masuk. U20 Indra Safri. Indra Safri. U23 Sintayong dan senior Sintayong juga luar biasa itu. Luar biasa itu adalah pemecahan rekor kan kita jadi keempat di usia di fase usianya lolos semuanya. Itu
itu memang sangat luar biasa bagi Kita cukup Indonesia kan. bangga kan jadinya bahwa sudah bukan main-main lagi Indonesia di mata-mata Asia terutama. Luar biasa sih Pak Erick Thohir itu. Ntar kita bilang kita sanjung-sanjung Pak Erick Thohir, ntar nanti dibilang lagi penyembah Erick Thohir. Enggak, kita lihat dengan kenyataan sendiri kan bahwa ini keberhasilan PSSI, keberhasilan Pak Erick Thohir ini sebenarnya. Iya memang. Ya kan? Memang ya kebijakan beliau, ketegasan beliau, bagaimana beliau menangani tim ini. Ya balik lagi ya kita ke menyeluruh PSSI mau yang senior sampai ke U17 dan kita juga apresiasi bahwa bagaimana kinerja Pak Erick Thohir untuk sepak bola wanitanya kita juga. Ya sudah mulai kita kemarin ya walaupun kalah banyak ya 15-0 melawan timnas Belanda. Itu sudah mulai kan artinya Belanda loh mau main dengan Indonesia berarti sudah kerjasama yang sangat bagus dengan negara-negara kan lain. Itu kan berproses. Iya, proses lagi pula. Ini ke wanita dulu ya. Karena tim senior kan sudah nih. Ke wanita dulu bahwa akan ada perkembangan step by step dari benar. untuk yang wanita. Iya benar. Ya, jadi dimulai dari perbaikan liga, perbaikan timnas sendiri gitu. Nanti dengar-dengar ada liga. Ya, ada nanti di liga tahun wanita ya? Ya, di tahun berikutnya ada liga wanita yang nanti akan semua klub sepak bola wanita ini akan bekerja sama dengan pelatih-pelatih dari Jepang. Jadi semua dikasih rata nih pelatih Jepang. Oh iya. Jadi pemerataan dulu lah karena kita baru mulai kan gitu. Nah, ini sebuah sebuah peningkatan lah bagi kita sendiri. Terutama bagi persepak bolaan kita. Oh iya, luar biasa sekali. Ya, jadi kalau memang baik, kita bilang baik. Baik, pasti ya kan? Pak Erick kalau kita bagus. Kalau kita jelek, kita pasti kritik. Benar, pasti kita kritik. Bukan membuli ya, lagi sekali kita kritik. Kalau memang bagus, kita bagus. Buktinya kalau kayak kemarin bagaimana kinerja STY melawan Cina, kita kritik. Kita kritik bahwa itu salah gitu. Entah apa pemikiran dia bahwa formasi yang kita anggap itu salah, dia yang bertanggung jawab, ya kan? Kita kritik. Dikritik benar. Pemain pun kita kritik, ya kan? Bukan berarti kita, soalnya kemarin ada yang komen itu, ada yang komen bahwa kita tuh dibilang penyembah STY, penyembah Sintayong. Kita penyembah Tuhan. Yang benar tuh kita penyembah Tuhan, bukan penyembah STY. Jadi itu lucu sih saya baca itu sebenarnya. Ya enggak apa-apa kan. Ya netizen ya biasa gitu ya. Netizen biasa. Apa-apalah. Itu juga memberikan kritikan kan bagus buat kita, ya kan? Tapi kritikannya nggak jelas. Masa Sintayong kita sembah kan nggak mungkin. Enggak lah. Cuma lagi sekali saya bilang kalau memang baik, kita bilang baik. Kalau memang jelek, kita kritik, ya kan? Iya, kita pasti kritik. Contohnya kayak San PT Nama. Walaupun dia mainnya di kelas Eropa, kalau udah bermain buruk ya kita kritik. Kemarin kesalahan yang fatal banget itu. Fatal emang itu. Nah, kembali lagi di evaluasi timnas senior ya. Sintayong ditargetkan harus peringkat 4 minimal peringkat 4. Terus Pak Erick juga mengatakan dengan tegas tidak ada tawar-menawar di situ. Nah, jadi kalau seandainya ini yang jadi pertanyaan. Kalau seandainya tidak sampai peringkat 4, apakah punishment yang akan diberikan oleh Erick Thohir? Karena banyak nih netizen yang komen bilang, tidak peringkat 4 pecat out. Ya, jadi kan Pak STY sudah ini kan namanya target. Contoh kalau kita dikasih pekerjaan, kita tidak sesuai target, pasti kecewa bos kita kan. Kita kan pasti juga merasakan bahwa kita layak untuk diberikan punishment. Ya kan, mau tidak mau kan itu kan. Dan kita pun sebagai warga negara Indonesia, ya bukan penyembah STY juga. Jadi kalau memang dia gagal dalam melakukan target, jadi ya wajib. Kalau bukannya gimana ya, karena itu sudah jadi target kan. Artinya Pak Erick Thohir kalau sudah memberikan target, dia berarti dia percaya dengan STY. Berarti dia itu sudah menjadi tanggung jawabnya STY. Dan STY pun mengiyakan, artinya dia harus siap apapun konsekuensi yang didapat olehnya. Iya, benar. Ya, itu profesional. Iya, profesional. Kita juga sebagai pengamat dan penikmat pencinta bola ya kita harus itu yang diberikan Erick Thohir ya udah gitu kan.
Ya, itu luar biasa Kalau sekali. membanding-bandingkan kan wajar. Wah, Mm-mm. bagusan ini kan wajar. Ya, bagaimana dulu kita lihat kualitas dari STY yang ditargetkan nanti oleh Pak Erick Thohir, Mm-mm. apakah mampu atau tidak, Mm. gitu. Nah, kalau Pak Erick Thohir sudah memberikan peringkat, misalnya kita ada di peringkat 4, ya udah beres. Untuk selanjutnya ya mungkin targetnya apalagi kan gitu. Mm-mm. Ya kan pasti kan setiap apa pekerjaan jobnya kita pun dalam bekerja pasti punya target-target tertentu. Iya, Sudah iya. nyampe ini, targetnya nanti akan naik lagi levelnya, Mm. lagi naik level. Target pasti naik, pasti Pasti, terus iya naik. Nggak ada pasti. target yang Iya, turun, pasti ya kan. kan? Maka dari itu konsekuensi kalau kita maju ya konsekuensinya harus kuat maju. Iya. Ya, Jadi itu dah ketegasan dari Pak Erick Thohir ya, dan Sintayong harus ya. bertanggung jawab atas target itu kan. Pasti Pak Erick Thohir mempunyai pertimbangan nanti lain lagi ya. Misalnya kalau kita gagal di sampai ke peringkat 4, pasti Pak Erick Thohir punya penilaian lain lagi. Ya kan? Karena beliau yang akan memutuskan. Pak Erick Thohir yang berhak memutuskan mau bagaimanapun. Iya, iya. Dia yang punya penilaian apakah kinerjanya baik, buruk, cukup atau sangat baik. Iya. Iya, benar-benar. Oke, kembali lagi di tubuh senior ini. Iya. Sekarang ini kan lagi desas-desusnya ada lagi pemain baru nih yang akan masuk nih kan. Kevin Dick nih dari FC Kevin Dick. dari apa namanya FC Copenhagen, Denmark, ya kan. Itu dia bersedia untuk dinaturalisasi. Cuman, nah ini cuman ada lagi tapi gitu kan. Jadi tidak bisa dia untuk kemungkinan besar besar tidak bisa ikut main pada saat lawan Jepang dan Arab karena prosesnya terhalang gara-gara adanya transisi dari pemerintahan kita kan, karena barunya dilantik Pak Prabowo sebagai presiden dan baru pelantikan menteri-menteri kabinetnya, ya itu kan. Ya, kalau menurut saya karena ini ada transisi dari kebijakan pemerintah sendiri, kita juga tidak bisa memaksa, apalagi kinerja dari Bapak Presiden kita yang terbaru yang terpilih, Pak Prabowo, bahwa dia tidak akan kerjaannya pasti banyak. Dia belum mungkin ya, saya nggak tahu, belum mampu untuk mengambil semuanya. Kerjaannya kan banyak. Yang mana didahulukan kan kita nggak tahu. Jadi kita sebagai penikmat, pencinta, semua transisi, anggota DPR juga transisi. Ya, kembali lagi kita sebagai pencinta, penikmat dan peminat sepak bola, kita harus sabar. Kita harus sabar bagaimana tindak lanjut dari naturalisasi yang akan datang. Karena selain Kevin Dick kita punya juga ada kedengaran Ole, ada kedengaran Jero. Iya kan, masih banyak pemain-pemain yang akan dimasukkan ke timnas kita. Saya dengar juga Pak Sino dengar masih banyak punya list untuk pemainnya. Yang baru. Tapi Kevin Dick sudah artinya sudah mengerti dengan hal itu. Transisi ini sudah mengerti. Jadi tidak bisa secepat yang kemarin, ya kan? Jadi ya kita tunggulah bagaimana kinerja dari PSSI dan pemerintah nantinya untuk naturalisasi dari pemain-pemain seperti Kevin Dick dan yang lain. Iya. Oke. Jadi sabar aja. Saya juga sabar kok. Iya. Lagi pula dengan kualitas kita sekarang ya cukuplah dulu. Ya kan, apalagi takutnya saya ya kan masuknya Kevin Dick atau pemain baru lagi di otak-atik. Takutnya saya kayak seperti itu malahan. Jadi pakemkanlah dulu ini. Idealnya bagaimana, bagusnya gimana, itu jalanin dulu. Yang paling dekat nih kita lawan Jepang kan, nantinya kan lawan Jepang. Ya oke lah Kevin Dick nggak bisa, kemungkinan besar ya. Tapi kita berharap biar bisa kan. Kemungkinan besarnya itu nggak ikut karena belum ternaturalisasi. Jadi pihak Jepang itu sudah ngewanti-wanti, terutama pelatihnya ngewanti-wanti pemain-pemainnya, anak asuhannya supaya berhati-hatilah dengan Indonesia. Dia tidak mau berkaca dengan Piala Asia kemarin. Ya kan, di situ dia menang 3-1, ya kan. Tapi kan pemainnya beda, tidak ada atau belum hadirnya si Bang J, Tom Haye, Bang J, terus Orat Mangun belum ada, terus Helger, Eliano belum ada, terus Verdong belum ada, Martin Paes belum ada, ya kan? Belum ada juga. Makanya sebenarnya pelatih Jepang ini agak
agak was-was juga Was-was, ya. iya, Ya, benar itu. karena mungkin karena pelatih Jepang menyaksikan bagaimana Permainannya sudah permainan Indonesia sejak dan kedatangan skill, pemain-pemain iya. naturalisasi yang baru ya. Mhm. Jadi ya wajar lah Iya, seorang iya, pelatih heeh. dia mungkin sudah menonton, menganalisa kan. Jadi menginstruksikan bahwa kepada pemain-pemain anak asuhannya Jepang untuk lebih waspada menghadapi timnas kita Indonesia ya kan. Ya wajar karena memang beda banget. Hampir kita bilang 50% ya pemain-pemain baru yang datang Iya jelas, naturalisasi. Itu juga berapa? Itu udah lebih dari 5 itu kan? Iya benar-benar. Dan itu sekarang menjadi tim inti. Ya. Dulunya tidak ada waktu Piala Asia kemarin. Begitu juga Pak STY ya. Pak STY pasti dia juga akan mengevaluasi bagaimana pertandingan-pertandingan Jepang menghadapi negara-negara yang lain. Beda dengan Piala Asia kemarin. Karena kan beda juga kan pemain-pemainnya. Nggak sama semua. Gitu. Ya semoga harapan-harapan Pak Erick Thohir bisa terjadi lah. Minimal mendapatkan poin ya kan. Ya, mendapatkan kalau poin. bisa di Arab itu kita bisa dapat menang 3 lah, 3 bisa, poin lah. Kalau di Jepang ya sudahlah. 1 poin sudah berarti bagi kita. Berarti. Karena itu balik lagi ya. Pak Erick Thohir meminta agar pertandingan kandang kita memperoleh nilai. Kenapa Pak Erick Thohir bilang kayak gitu? Karena mempermudah untuk pertandingan selanjutnya. Benar. Ya kan? Apalagi kita berkandang ke lawan Australia. Bertandang ya. Iya, bertandang ke Australia di mana rata-rata kalau Australia bermain di kandang itu persentase kemenangannya lebih tinggi. Iya. Dan kita sisa berapa nih di kandang nih? Kalau Oke, pertama Jepang. Lawan Jepang, lawan Arab, lawan Bahrain dan lawan Cina ya. Berarti 4 ya. 4. Berarti kemungkinannya kalau kita nih kita berharap ya Jepang seri lah atau 0 ya kita main ya. realistis saja ya. Jepang 0. Jadi ada 3 nih. Ya. Ini harus menang ini. Menang. Kalau kita ketiga-tiganya menang sudah 9 poin kan. Arab, Bahrain, Cina itu udah bisa. Udah 9 nih. Kalau ditambah poin kita sekarang 3 tambah 9 kan 12. Udah kemungkinan peringkat 3 sudah aman. Sudah aman itu ya. Sudah aman. Apalagi kalau kita lihat ke nanti yang peringkat 2 nanti atau pernah negara dari Arab Saudi dan Australia, kalau dia kepleset ya kita bisa salib. Jadi seperti yang dibilang lagi sebelum-sebelumnya bahwa ke-6 negara ini kemungkinan untuk lolos masih berpeluang besar. Masih terbuka lebar semuanya. 1 sampai 6 kan. Entah Arab, Bahrain, dan Cina pun memiliki peluang. Ya karena dia sama dengan poinnya dengan Indonesia kan. Ya. Jadi memang benar kalau grup C ini adalah grup neraka. Grup maut. Iya, grup maut. Karena pertumbuhan dari permainan dari negara tersendiri itu mengalami ada yang kemajuan, ada yang kemunduran. Iya. Jadi kita tidak bisa melihat lagi secara statistik. Ya, luar biasa sekali podcast kita hari ini. Ya ini karena semakin dekat ini kan bulan November sudah semakin dekat, menghitung hari lagi berapa minggu. Sekitar 2 minggu lagi ya sudah mulai bagaimana kita harus menghadapi Jepang kan, persiapan menghadapi Jepang. Ya, fokusnya di Jepang dulu di Jepang dulu, habis itu ke Arab Saudi. 4 hari kemudian. Ya, jadi kalau kita gagal seperti kemarin waktu lawan Cina dan waktu lawan Bahrain tidak mendapatkan poin sama sekali, hanya mendapatkan poin 1, dan kita bernasib buruk lagi di kandang nanti, itu PR besar banget. Iya. Ya, jadi memang sangat mendebarkan ya, karena di grup ini adalah grup yang berpeluang besar untuk semuanya untuk masuk ke fase selanjutnya. Oke, luar biasa sekali sekarang untuk podcastnya. Jadi kita harapkan supaya mendapatkan poin, kalau bisa sih 4 lah. Jepang seri, Arab kita full. Atau menang. Jadi 4 poin. Lagi balik lagi. Kenapa Pak Erick Thohir menargetkan ada poin? Karena kita berbalik lagi waktu lawan Arab Saudi di kandangnya Arab Saudi. Kita bisa menahan imbang. Di situ kita imbang. Iya, jadi kemungkinan menahan imbang. Jadi kita bisa menang. Bisa dong. Apalagi kita punya pemain ke-12 yaitu supporter Indonesia. Wah, itu luar biasa itu. Itu penyemangat itu. Penyemangat. Nanti Bung Adi ke GBK? Nggak bisa, saya ada kerjaan. Lagi pula ya itu mepet kan harinya. Iya sih. Ya kita nonton di televisi aja ya kalau gitu.
Kalau sempat ya ke GBK, kalau enggak ya di Kalau enggak ya dia di televisi. Di televisi. Ya, apa-apa kan kita Ya, juga akan merasakan iya euforia iya ya benar. kan perdebat. Apalagi kalau pemain-pemain lagi nyanyi tuh, lagi Ya nyanyi wah itu luar Indonesia biasa. Raya tuh kan, Indonesia Raya. teriak-teriak tuh kan. Bahkan dia lebih teriak daripada pemain lokalnya kan. Oke, sekian dulu dari Markas. Nanti kita ikuti podcast berikutnya Yang lebih menjelang seru. ya, lebih seru, lebih daging. Nanti mendekati Jepang kita akan membahas formasi-formasi atau Jelas kita akan strategi-strategi. bahas, kita ulas lagi bagaimana kesiapan kita juga Ya, dalam persiapan menghadapi Indonesia Jepang. dan Siapa Jepang. tahu di perjalanan ini ada lagi informasi-informasi yang masuk, Iya. ya kan, yang lebih akurat atau Mudah-mudahan informasinya positif kan. ya informasi. Kalau bisa Kevin Dick kalau dapat ya. artinya. Tapi saya dapat berita bahwa kita akan bertanding melawan Jepang tuh diundur karena kebugaran dari pemain Jepang. Emang kenapa pemain Jepang? Karena dia ada liganya gitu, pokoknya dari PSSI-nya di Jepang itu meminta untuk mengundurkan hari Tapi kan pelaksanaan. keputusannya di AFC kan? Ya, keputusannya ada di AFC, dari FIFA dan di kita sendiri juga. Kalau kita sebagai tuan rumah mau, ya enggak masalah. Gitu. Ya oke, nanti itu kan keputusannya Ya, ada makanya di AFC kita tunggu berita-berita selanjutnya. Kalau kita sih nerima-nerima aja kan kita. Ya, yang terupdate juga kan. Ya udah. Semoga semuanya berjalan lancar ke arah yang positif. Ya. Dan kita selalu bangga terhadap timnas Indonesia. Selalu dan bangga. sekali lagi kita bukan penyembah siapapun, kita hanya penyembah Tuhan, ya. Dan penyembah Tuhan mengharapkan supaya Indonesia atau timnas diberikan masuk Piala Dunia. Untuk 2026. 2026 benar. Oke, saya Tangkas. Ciao. Ciao.